Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pencemaran dan juga polutan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, suatu zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Sementara polutan merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran atau polusi. Suatu benda atau zat dikatakan sebagai polutan bila yang pertama jumlahnya melebihi batas normal. Pada dasarnya, segala hal yang berlebihan itu tidaklah baik. Contohnya, jumlah karbon dioksida yang melebihi batas normal dapat menyebabkan polusi udara serta berakibatkan pada gangguan kesehatan manusia, terutama pada organ sistem pernapasan. Kedua, terdapat pada waktu yang tidak sesuai. Hal ini dapat dianalogikan seperti seseorang yang memakan obat ketika ia tidak sedang sakit. Maka usaha tersebut hanya akan sia-sia dan memberikan efek yang buruk bagi tubuh. Begitu pula dengan polutan. Misalnya, ada gas sulfur dioksida yang digunakan pada industri minuman dan makanan sebagai bahan pengawet makanan agar tahan lama. Namun, bila gas tersebut dikeluarkan secara tiba-tiba dari letusan gunung berapi, maka gas tersebut akan menjadi polutan udara yang berbahaya. Adapun macam-macam pencemaran dan polutan, serta penyebab yakni antara lain. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi sebab adanya zat-zat polutan yang mengotori udara, yang dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu, seperti AC, kendaraan bermotor, serta dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Dampak dari pencemaran udara ini yakni menyebabkan pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Yang 2, air. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau busuk, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, maka air tersebut akan mengganggu kesehatan. Air yang tercemar itu pun dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Habis itu yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat kimia lainnya, seperti besi, nitrat. Perubahan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan itu ada 2. Yang pertama, faktor alam. Dalam faktor alam, manusia tidak dapat mencegah perubahan tersebut, namun dapat melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dampak dari perubahan lingkungan tersebut. Nah, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam itu dapat dikarenakan dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kemarau, dan juga longsor. Lalu faktor yang kedua itu yaitu faktor manusia. Akibat dari beragamnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Contoh dari perubahan lingkungan tersebut adalah dari penambangan hutan, pembakaran lahan, aktivitas pertanian, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat berakibat menimbulkan kerugian bagi makhluk hidup ataupun manusia, seperti terganggunya ekosistem dan juga menimbulkan beberapa kerusakan pada tempat tinggal kita dan juga menimbulkan gangguan kesehatan. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Upaya pencegahan pencemaran dan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Hal ini harus dan wajib kita laksanakan agar lingkungan dan bumi kita tempati saat ini dapat terjaga dengan baik dan keberlangsungan hidup makhluk hidup semakin terjamin. Adapun upaya manusia yang dapat kita lakukan yaitu antara lain: 1. Menyediakan dan mengatur sistem pembuangan limbah, khususnya pada aktivitas industri. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak terkait tidak lagi membuang limbah sembarangan yang dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan kerusakan. Kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak berkontak langsung dengan segala polutan yang dihasilkan dari aktivitas pabrik. Sebab seperti yang kita tahu,
bahwa polutan yang dihasilkan pabrik sangatlah berbahaya dan toksik. 3. Melakukan penyuluhan dan pendidikan terkait pelestarian lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Yang keempat, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis bahan kimia yang bersifat cukup keras, khususnya pada penggunaan pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang kelima, menegaskan kembali hukum perundang-undangan terkait pencemaran lingkungan. Salah satunya dengan cara memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku yang mencemari lingkungan agar dapat memberi efek jera. Yang keenam, menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan, seperti deterjen yang ramah lingkungan dan pupuk organik. Dan yang terakhir, ketujuh, mengusahakan 3R, yaitu program reduce, reuse, dan recycle. Pada slide ini, saya menjelaskan mengenai parameter pencemaran lingkungan, yaitu suatu ukuran keadaan dalam mengetahui atau mengidentifikasi terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, parameter dapat digunakan sebagai indikator pencemaran lingkungan dalam berbagai berikut. Itu ada 4. Yang pertama parameter kimia, yang kedua parameter fisik, yang ketiga parameter biokimia, dan keempat parameter biologi. Saya mulai dari parameter kimia. Kalau dapat dibilang dari slide tersebut, parameter kimia itu untuk mengidentifikasi. Kalau lebih spesifiknya itu, mereka menyatakan kuantitas suatu senyawa kimia yang terkandung dalam lingkungan, yaitu dari situ sudah diberitahu logam berat, pH, dan alkalinitas. Yang untuk kedua, parameter fisik. Nah, parameter fisik ini mengidentifikasikan itu berdasarkan pada fisiknya. Sudah sesuai dengan namanya, parameter fisik itu sudah jelas. Kita yang melihat dengan fisiknya itu secara dengan kasat mata kita, murni dengan mata atau visual, maupun ya kalau kita mengukur itu ya melalui dari bantuan indera tubuh. Nah, itu penciuman, pendengaran, sebat dan lain sebagainya yang sebagai bantuan untuk dalam parameter fisik ini. Nah, yang diidentifikasikan itu berupa warna, bau, rasa, kekeruhan, dan suhu. Itu. Nah, untuk parameter biokimia yang ketiga, itu dapat dilakukan dengan menggunakan BOD, COD, dan DO. BOD, Biochemical Oxygen Demand, and COD, Chemical Oxygen Demand, dan DO, Dissolved Oxygen. Saya menjelaskan mau dari BOD, Biochemical Oxygen Demand, itu alat untuk mengukur jumlah oksigen yang terkandung atau terlarut yang diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air atau cair. Itulah BOD. Tapi yang untuk cara pengukuran BOD ini, ya pastilah kita memerlukan menyimpan sampel air yang sudah diketahui kandungan oksigennya sama 5 kali, dan itulah kemudian diukur kembali kandungan oksigennya. BOD, ya untuk pengukuran itu, BOD digunakan untuk mengukur banyaknya pencemaran organik. Itulah mengapa BOD itu digunakan, itulah tujuannya. Kalau untuk COD, beda lagi. Mereka mengukur dalam kandungan oksigen yang diperlukan agar bahan buangan dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Beda dengan BOD, mereka melihat dari kandungan oksigen. COD melihat dari kandungan oksigen, tapi yang diperlukan agar bahan buangan dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. DO yang terakhir, itu mereka melakukan ukuran kandungan oksigen sama yang terlarut dalam air. Itulah BOD, COD, dan DO berhubung, tapi pengukuran mereka bertujuan berbeda-beda. Dan yang terakhir, parameter biologi. Parameter biologi itu mengidentifikasikan mikroorganisme yang terdapat pada suatu wilayah. Itu yang dikatakan pada PowerPoint. Nah, yang ditunjukkan itu ada atau tidaknya bahan organik mikroorganisme, yaitu virus, mitos, bakteri, coli, plankton, dan sebagainya. Banyak hal itu yang tersebut itu. Nah, itulah organismenya itu yang kita dapat ketahui apakah suatu wilayah telah mengalami pencemaran atau tidak. Misalkan kalau kita melihat dari bakteri E. coli, pencemaran dari wilayah itu bisa sampai kemana? Sudah sampai kepada wilayah B atau A. Jika mereka masih aman, berarti wilayah A sama B itu masih aman. Itulah untuk parameter biologi. Poin terakhir yaitu jenis limbah dan pemanfaatannya. Jadi limbah adalah bahan buangan yang tidak lagi terpakai dan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar bila tidak diolah dengan baik. Jadi limbah ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan senyawanya, ada limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat dengan mudah diuraikan serta membusuk sehingga limbah organik dapat digolongkan sebagai limbah biodegradable seperti daun, sisa-sisa makanan, dan jasad makhluk hidup. Pemanfaatan limbah organik dapat dilakukan dengan
Yang pertama ada membuat kompos, yang dapat dibantu oleh limbah rumah tangga seperti sisa sayuran dan buahan. Kedua, mengolah kembali sisa makanan. Jika berkemungkinan, maka kita dapat mengolah sisa makanan menjadi lebih layak untuk dikonsumsi agar tidak mubazir. Yang ketiga, pembuatan makanan ternak. Contoh limbah yang dapat kita manfaatkan seperti jerami, daun tebu, dan lain sebagainya. Terakhir, pembuatan arang aktif yang membutuhkan tempurung kelapa. Kedua, terdapat limbah anorganik, yaitu limbah yang bukan berasal dari makhluk hidup dan sangat sulit untuk terurai, bahkan sebagian tidak dapat terurai atau non-biodegradable. Contohnya pecahan kaca, botol plastik, kaleng aluminium, dan lain sebagainya. Pemanfaatan limbah anorganik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembuatan kerajinan tangan yang biasanya membutuhkan limbah anorganik seperti botol plastik, styrofoam, ban bekas, dan lain sebagainya. Pemakaian ulang seperti plastik yang dapat digunakan berulang kali. Ketiga, pembuatan pot tanaman yang dapat memanfaatkan kaleng cat atau botol bekas lainnya. Ketiga, jenis limbah B3 yang merupakan singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Dari namanya kita sudah tahu bahwa limbah ini bersifat toksik dan berbahaya. Limbah ini berbahaya sebab di dalamnya terkandung senyawa-senyawa logam berat yang sulit untuk diurai dan beracun. Yang kedua adalah limbah berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat itu adalah limbah yang memiliki wujud yang keras dan padat. Contohnya yaitu aluminium, besi, kaca, botol, plastik, kertas, kain, kayu, dan lain-lain. Limbah padat dapat diolah dan dibuat menjadi hasil kerajinan yang bernilai tinggi serta berguna. Contoh yang paling sering diterapkan untuk mendaur ulang yaitu botol plastik yang sekarang sering digunakan banyak orang, didaur ulang menjadi pot bunga, vas bunga, kotak pensil, dan lain-lain. Yang kedua adalah limbah cair, yakni merupakan limbah yang berupa cairan. Limbah ini umumnya berasal dari suatu pabrik ataupun perusahaan produksi. Limbah cair ini juga bisa berasal dari aktivitas rumah tangga atau kegiatan rumah tangga seperti dari sabun cuci dan deterjen. Yang ketiga adalah limbah gas, yakni limbah yang bersifat gas. Umumnya limbah gas ini berasal dari cerobong, asap pabrik-pabrik produksi, asap kendaraan, asap pembakaran hutan, dan sebagainya. Contoh limbah gas yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, metana, dan karbon dioksida. Kemudian kita akan pergi ke pemanfaatan limbah. Untuk menanggulangi penumpukan sampah atau limbah, maka diperlukan upaya dalam menanggulangi hal tersebut. Secara umum, pemanfaatan limbah dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan proses daur ulang menjadi produk tertentu yang bermanfaat dan tanpa proses daur ulang. Yang pertama melalui daur ulang, baik limbah organik maupun anorganik seperti bahan-bahan tak hidup atau bahan sintetis. Kita dapat memanfaatkan menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia, seperti untuk dijadikan kerajinan tangan maupun diolah untuk dimanfaatkan kembali sesuai fungsi awalnya. Yang kedua, tanpa didaur ulang. Selain didaur ulang, sampah atau limbah juga bisa langsung dimanfaatkan tanpa didaur ulang, misalnya pemanfaatan kotoran hewan menjadi pupuk alami, penggunaan serbuk gergaji sebagai media penanaman jamur tiram, serta botol dan kaleng yang dapat langsung digunakan untuk dijadikan pot. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila terjadi kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.